Luliana, sesuai janji kita nih ya kan, kita akan ada diskusi hari ini. Gimana kabar Ibu? Luar biasa Bu. Di sini ada Bapak pengajar praktik saya yang akan mengamati diskusi kita hari ini. Bapak Ibu. Oke, pertanyaan pertama untuk memulai sesi diskusi kita hari ini adalah yang pertama saya tanyakan, kira-kira dari Ibu sendiri tujuan daripada diskusi kita hari ini untuk apa ya? Tujuannya ya, kalau dikatakan tujuan, pasti mungkin Ibu mau kasih sesuatu, maksudnya mungkin kita masukan gitu, karena kan sebelumnya udah observasi. Masukan? Oh ya, terkait? Ya, mungkin ada yang kurang dari cara saya waktu ngajar. Apa, ya. Berarti kekurangan yang menurut Ibu ada dalam yang menurut saya itu masalah mungkin. Ya, menurut Ibu masalah ya. Oke, boleh dijelaskan Bu bagaimana masalah yang Ibu hadapi atau kekurangan yang menurut Ibu tadi? Kalau masalahnya, saya gini nih, waktu kemarin kita itu saya mengajar kan, saya menjelaskan. Nah ternyata waktu siswanya itu kita tanya, waktu kita menjelaskan mereka sepertinya kasih attention sama kita, kasih perhatian gitu. Waktu kita tanya, sudah paham Bu? Paham Bu gitu. Nah pastinya kita lanjut ke tugas dong. Waktu udah tugas, balik nanya, jadi gimana ya Bu? Nah berarti nggak paham dong sebenarnya gitu. Itu menurut saya jadi seperti memperpanjang waktu lagi, jadi seperti itu masalah gitu, maksudnya kenapa tadi nggak bilang aja nggak paham gitu, kenapa saya harus mengulang lagi, seharusnya kan saya harus sudah bisa tinggal ini aja, keliling aja, lihat yang lain. Berarti yang saya tangkap di sini Bu, pada saat pembelajaran mereka terkesan paham, tetapi sebenarnya belum paham, gitu ya. Oke, jadi kalau menurut Ibu, siswa Ibu tadi banyak yang terkesan tidak paham gitu ya Bu ya? Sebenarnya nggak banyak, nggak semuanya sih, nggak semuanya. Jadi kalau misalnya saya minta Ibu gambarkan dari 1 sampai 10 siswa Ibu tadi yang menurut Ibu tidak paham tadi berapa dari 1 sampai 10? Pastinya lewat dari 5, sekitar 6 atau 7 gitu. Nah, sebenarnya nggak banyak gitu, tapi tetap aja kan itu masalah. 6 atau 7 gitu. Oke, berarti sekitar 60% siswa Ibu menurut Ibu tidak paham ya, tapi terkesan paham di awal pembelajaran tadi. Nah, rencana Ibu untuk diskusi kita sekarang kan mau mencari solusi itu tadi kan, solusi dari masalah Ibu ini. Target Ibu dari 1 sampai 10 tadi kan 6. Iya. Mau berapa supaya target kita tadi? Semuanya kalau bisa kan nggak ada masalah gitu. Maksudnya itu kan lebih ke kalau bisa semuanya mencapai, kalau misalnya saya udah kasih pemahaman atau mereka memahami. Jadi target Ibu 10 ya? Ya 9-10 lah. Ya, minimal tidak terlalu. Sekali saya nang ke 10. Berarti 9-10 ya Bu. Oke. Jadi tadi kan kita udah dapat nih, ya kan? Masalah Ibu udah dapat, terus target Ibu udah dapat. Kira-kira apa rencana yang terpikirkan Ibu untuk mencapai target tadi? Atau kira-kira solusi apa yang bisa kita pikirkan untuk memecahkan masalah Ibu tadi? Untuk solusi sebenarnya kan di sekolah ini ada waktu untuk khusus remedial sekali seminggu, setiap hari Kamis. Nah, biasanya ya memang di waktu itulah saya harus memaksimalkan itu gitu. Memang karena kan sebenarnya mau ini sih Bu, ngasih waktu tambahan sama mereka per hari gitu, per hari di luar dari kita udah pulang, mereka sudah pulang gitu kan. Jadi di luar dari jam pelajaran, di luar dari istirahat mereka, saya mau kasih seperti les tambahan seperti itu. Cuman memang ketepatan di sekolah kita juga ada sekali seminggu kan. Jadi saya harap fokusnya ke situ. Itu sih strategi saya. Berarti solusi yang terpikirkan Ibu itu
adalah memberikan remedial kira-kira beberapa menit setelah pulang sekolah. Iya, pelajaran tambahan. Ya. Terus selain daripada itu ada nggak solusi lain yang terpikirkan ibu? Misalnya jadi plan B gitu. Mungkin apa ya, di media kali ya, atau strategi apa media pembelajarannya aja mungkin mau saya rubah gitu. Atau maksudnya gini kan, mungkin anak ini nggak cocok nih di media yang ini, harus ganti media lagi dong atau metode yang baru lagi, tapi ya memang fokusnya saya hanya ke dia gitu. Tapi fokus ibu hanya yang si siswa yang bermasalah. Iya. Dan dilaksanakan di luar di luar jam- tambahan itu tadi ya. di waktu remedial ya. Iya. Oke, saya sudah dapat nih yang dijelaskan tadi. Dari kedua solusi yang disebutkan, kira-kira mana yang kita prioritaskan dulu? Tambahan ya, yang pertama ya. Les tambahan yang dilaksanakan di waktu pulang sekolah. Iya, misalnya. Oke, dalam kan tadi kita udah merencanakan nih kira-kira solusinya apa. Dalam melaksanakan itu kan pasti ada beberapa hambatan ya, kan mungkin ada kendala. Kira-kira nanti jika ibu menghadapi kendala, bagaimana menanggapi ataupun tadi mengantisipasi kendala yang mungkin datang? Kalau kendalanya bisa jadi karena kan itu les tambahan di luar dari jam sekolah, anak pasti udah lapar, udah kesiangan atau apa, dan bisa jadi kan setiap pulang itu saya yang tidak bisa ternyata, entah itu rapat, entah itu ada urusan lagi di luar jam sekolah. Karena di luar jam sekolah. Iya, itu yang jadi maksudnya saya pikirkan tuh, iya kalau misalnya nggak bisa setiap hari gimana gitu. Nah, di waktu satu hari yang itu tadi yang saya bilang tadi, kita tempatnya memang belum sekolah kan, di situ itu saya maksudnya itulah yang udah pasti saya kerjakan di hari itu gitu. Nah yang lainnya itu lebih ke fleksibel sih menurut saya, maksudnya gimana saya bisanya gitu. Mungkin kalau memang ada hari yang nggak bermasalah, mungkin nggak perlu diadakan gitu ya. Enggak. Oke, baiklah. Jadi rencana aksi yang ibu sebutkan, komitmen apa yang ada pada diri ibu untuk melaksanakan tadi rencana solusi tadi? Pastinya harus komitmen saya mengerjakannya dong. Kok menuntut diri saya sendiri? Iya. Iya kan? Selainnya itu kan masalah. Kalau saya biarin aja, bagaimana gitu? Iya. Pastinya kan harus saya udah memikirkan apa solusi yang bisa saya kerjakan. Berarti saya harus komitmen sama solusi saya. Jadi ibu mengerjakan Iya, ya. mengerjakannya. Oke, karena ibu sudah berkomitmen, jadi saya tanya kapan kira-kira ibu memulai rencana aksi? Ini kan ragu. Ketepatan apa namanya, Sepanjang. jadwal remedial kita di sekolah itu kan setiap Kamis. Bisa jadi ya besok dimulainya gitu. Dan mulai itu misalnya hari ini dia tidak fokus nih belajar apa di situ, saya kasih belajar tambahannya gitu. Kalau saya udah paham kan nggak perlu ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa kira-kira orang yang bisa membantu ibu melaksanakan rencana aksi tadi? Tahu perlu bantuan kah atau bagaimana? Kalau untuk les tambahan itu pasti saya, karena kan pasti guru lain itu ada kerjaan. Tapi harapannya memang pastinya bukan sejawat dong. Saya kalau saya butuh diskusi atau butuh solusi, pastinya kan teman untuk berbagi lah. Pastinya bukan sejawat. Masih jawab ya? Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir Bu, dari diskusi kita ini sudah kita bahas tadi tujuan diskusi kita, solusi yang dari ibu, dan hasil dari ibu, komitmen dari ibu. Apa yang ibu dapat dari kita diskusi hari ini? Yang saya dapat, kita berbagi dong. Ya, baik. Ada berbagi cerita jadinya, berbagi cerita, terus itu juga bertanya apa yang menjadi masalah saya. Berarti kan saya jadi mengidentifikasi nih. Itu oh gini gitu ya. Mungkin kedepannya bakal ibu mungkin mau berbagi sama saya gitu, ini ya solusi untuk masalah ibu gitu. Entah ada gitu apa yang masukan dia kalau dibutuhkan gitu. Itu sih.
Tapi yang saya lihat tadi solusinya dari Ibu. Iya, solusinya dari saya. Ya maksudnya mana tahu ada yang Iya, lebih bagus iya. lagi Oke, gitu loh. oke, iya. Kalau diperlukan ya kan Bu. Iya, iya, iya. Baiklah. Saya tadi udah pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi udah penutup dari saya tadi ya, saya sudah lihat tadi Ibu udah bisa sendiri merefleksi diri ya kan, apa masalah yang Ibu hadapi, terus itu solusinya dari Ibu sendiri, dan saya lihat ya bagus. Mudah-mudahan bisa Ibu laksanakan, dan kalau memang ada bantuan dari saya yang diperlukan bisa ditanya dari saya, dan saya harap nanti bisa Ibu laksanakan dan hasilnya berhasil ya. Oke, demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu buat waktunya dan semoga berhasil. Kamu harus membantu.